Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya sebelumnya, saya sudah membahas tentang cara membuat koreografi. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin membahas tentang 4 tahap menyiapkan gerak untuk koreografi. Apa saja 4 tahapan tersebut? Ikuti terus ya video ini sampai selesai. Baik teman-teman, tahapan pertama adalah eksplorasi. Tahapan ini teman-teman harus kita lakukan karena merupakan sebuah langkah awal untuk menjajaki berbagai macam kemungkinan atau apa saja yang bisa kita capai di dalam pencarian gerak untuk dapat mewakili ekspresi dari koreografi kita nantinya. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan eksplorasi ini? Eksplorasi ini teman-teman, kita melakukan gerakan-gerakan tubuh, melakukan berbagai macam gerakan-gerakan tubuh dengan tanpa pretensi apa-apa dulu. Ya. Jadi kita melakukan gerakan apa saja dengan tubuh kita. Ini tanpa kita dibantu dengan alat-alat lain dulu ya. Ini dengan tubuh. Jadi sebaiknya melakukan gerakan ini caranya melakukan berbagai macam gerakan, menelusuri berbagai macam gerakan-gerakan ya. Yang tentu sesuai dengan tema arahnya, tema dari koreografi yang akan kita buat. Jadi caranya begitu teman-teman. Kita melakukan gerakan-gerakan apa saja. Jadi jangan terpatok dulu bagus nggak ya gerakannya. Oh ini nggak bagus nih. Oh ini nggak. Oh bagus yang ini nih. Nah jangan begitu dulu. Tapi lakukan gerakan-gerakan dengan tubuh kita. Tentu dengan pola teknik tubuh yang benar ya. Lakukan berbagai macam gerakan. Lakukan saja. Ya. Nah, eksplorasi tubuh ini itu akan memunculkan nanti ekspresi-ekspresi yang dapat mewakili dari ekspresi dari koreografi yang akan kita buat. Nah, untuk tempatnya bagaimana? Kalau untuk tempat teman-teman, kita bisa di mana saja. Baik itu di rumah sendiri, di dalam studio, di alam bebas, di mana saja yang menurut kita cocok dan dapat mendorong imajinasi kita untuk menelusuri berbagai macam gerakan untuk koreografi kita ini. Jadi jangan terpatok, aduh tempat saya nggak ada nih untuk bereksplorasi. Itu sebetulnya tidak tepat ya. Karena untuk sebuah eksplorasi sebetulnya asalkan kita mau melakukan eksplorasi itu di mana saja bisa dilakukan. Nah, untuk mempermudah, memancing emosi kita, memancing moodnya istilahnya ya, mood kita terpancing untuk mendekati tema yang akan kita buat, boleh kita dibantu sama bunyi-bunyian atau alat-alat musik. Atau dengan suara kita, atau dengan bunyi-bunyian yang bunyi-bunyian alam. Itu semua bunyi-bunyian itu sangat membantu kita untuk menuju kepada bentuk-bentuk yang kita inginkan untuk koreografi kita. Jadi di saat kita melakukan eksplorasi teman-teman, itu bisa dibantu sama musik, ya. Jadi caranya begitu. Lakukanlah gerakan-gerakan tubuh semaksimal mungkin tanpa pretensi apa-apa dulu. Jangan berpikir bagus dan tidak bagus dulu. Lakukan di mana saja dan bisa dilakukan atau dibantu sama bunyi-bunyian atau musik. Begitu caranya. Hal yang penting juga bisa kita lakukan teman-teman di saat eksplorasi
itu sebaiknya kita rekam, kita videoin ya, supaya nanti kita bisa melihat hasil dari eksplorasi yang kita lakukan. Dan itu sangat membantu untuk mengingatkan kita ada hal-hal yang mungkin tidak sengaja kita lakukan dan itu cocok untuk koreografi kita. Jadi di dalam melakukan eksplorasi, kalau bisa direkam atau divideoin. Itu tahapan pertama. Karena di saat videoin nanti, kita di tahapan kedua, video ini sangat membantu kita. Nah, itu ya teman-teman, itu adalah tahapan pertama eksplorasi. Sekarang teman-teman, kita masuk kepada tahapan kedua. Tahapan kedua adalah pendataan gerak. Nah, itu tadi ya. Setelah kita melakukan eksplorasi, kita harus mendata gerak-gerak yang kita sudah lakukan tadi atau yang sudah kita eksplorasi tadi. Makanya saya bilang tadi, kita harus videoin atau kita rekam selama kita melakukan eksplorasi itu. Semua hasil dari eksplorasi itu kita data. Kita lihat satu persatu mana yang cocok, yang sesuai dengan tema karya yang akan kita buat. Boleh jadi nanti teman-teman, dari semua yang kita lakukan itu, bisa semuanya tidak terpakai. Nah, itu sebuah hal yang biasa. Kita harus lakukan lagi eksplorasi berikutnya. Kalau tadi kita melakukan eksplorasi pertama, mungkin kita harus lakukan lagi eksplorasi kedua. Kalau di saat kita mendata ternyata tidak cocok nih. Nah, kalau tidak cocok ya harus kita lakukan lagi eksplorasi kedua. Biasanya itu akan berulang-ulang. Jadi tidak sekali eksplorasi sudah dapat, itu biasanya jarang sekali ya. Malah sampai 3 kali, 4 kali harus dilakukan eksplorasi. Di saat pendataan inilah kita baru tahu bentuk-bentuk yang kita eksplorasi itu sudah masuk atau belum, atau sesuai dengan tema dari karya koreografi yang akan kita buat. Pada langkah kedua ini teman-teman juga kita bisa melakukan diskusi-diskusi atau dialog dengan beberapa orang teman-teman kita. Baik itu penari atau teman-teman sama-sama penata tari, dan juga kapan perlu sama penata musik. Nah, kenapa? Karena dengan banyaknya kita melakukan diskusi, dengan banyaknya kita melakukan atau meminta pendapat dari banyak orang tentang gagasan kita atau tema yang akan kita buat, hasil eksplorasi itu kita diskusikan sama-sama, itu juga akan membantu. Jadi jangan kita membuat gerak atau melakukan eksplorasi, setelah itu kita sungkan untuk meminta pendapat ke orang, rasanya itu kurang menguntungkan. Nah, begitu teman-teman. Jadi kita harus di dalam pendataan gerak ini, setelah kita melakukan eksplorasi pendataan gerak, dan sebaiknya juga kita lakukan diskusi dan kita minta pendapat dari banyak orang. Itu akan lebih bagus. Ya. Itu tahapan kedua. Kemudian tahapan ketiga teman-teman. Tadi kita sudah melakukan tahapan pertama eksplorasi gerak, yang kedua pendataan gerak. Nah, tahapan ketiga, setelah kita mendapatkan hasil dari pendataan gerak kita tadi, kita sudah kumpulkan data-data geraknya. Sekarang masuk ke tahapan ketiga. Tahapan ketiga teman-teman, mulai kita susun. Dari data-data yang sudah kita dapat, mulai kita susun. Nah, di saat penyusunan gerakan inilah, kita teman-teman juga sudah mulai berorientasi kepada struktur karya yang kita buat. Nah, ini beda lagi pembahasannya nanti untuk
masalah struktur karya. Di saat kita sudah menyusun gerak, kita sebaiknya sudah ada struktur karyanya, supaya nanti tidak tumpang tindih, baik di dalam karakter geraknya, emosi geraknya, ekspresi geraknya, atau hitungan-hitungan gerakan kalau memang gerakan itu ada hitungannya. Jadi semua supaya tidak tumpang tindih, atau nanti berulang-ulang bagian ini ternyata bagian pertama sama bagian 2 ternyata sama. Nah, disinilah kita, di saat kita menyusun gerak, disinilah kita harus tahu struktur dari karya yang akan kita buat. Karena dalam penyusunan gerak ini nanti teman-teman banyak hal juga yang harus dilakukan dan harus disesuaikan sama struktur gerak, struktur koreografi gitu. Jadi di saat penyusunan gerak ini teman-teman, ini sudah sebaiknya kita sudah paham bagian-bagian dari karya atau struktur dari karya yang akan kita buat. Ini dalam penyusunan gerak. Ya, di dalam penyusunan gerak ini teman-teman juga pasti kompleks persoalannya. Seperti kemampuan penari dalam melakukan ruang gerakan tempat kita akan menari atau membawakan karya ini, dan juga berhubungan juga sama musik. Ya, kecocokan musik itu kenapa? Karena bagian 1, bagian 2, dan bagian 3 selanjutnya kita sudah harus mengetahui suasana musik atau musik-musik yang akan kita pakai di dalam setiap bagian tersebut. Jadi di saat kita sudah mengetahui strukturnya teman-teman, dan musiknya juga, kalau bisa gambaran musiknya secara global kita sudah buat, nanti dalam penyusunan gerak kita akan lebih mudah gitu. Ya, jadi banyak hal sudah mendekati, kalau penyusunan gerak ini teman-teman sudah mendekati kita membuat karya utuh, keutuhan karya itu. Jadi jangan sampai di dalam penyusunan gerak kita belum tahu gambaran musik kita seperti apa atau struktur karya kita seperti apa. Akan kerepotan nanti kita membagi suasananya. Bagian 1 seperti apa, bagian 2 seperti apa, bagian 3 dan seterusnya seperti apa. Nanti akan kebingungan kalau kita di dalam penyusunan gerak ini kita belum punya panduan. Nah, struktur gerak itu merupakan panduan kita. Di saat panduan kita sudah ada, kita sudah punya panduan, di saat menyusun gerak akan lebih mudah. Nah, itu teman-teman. Jadi, tahapan ketiga adalah penyusunan gerak. Kemudian kita masuk kepada tahapan keempat, detil gerak. Ya, nah, terjadi banyak kesalahan ya di dalam membuat atau menyiapkan gerak-gerak untuk koreografi. Detil gerak ini terlalu dipersoalkan. Aduh, ini kenapa kok nggak cocok? Aduh, ini kenapa kok begini? Kok ini kok nggak sama? Kok bla 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 gitu. Banyak hal ya. Sehingga habis waktu untuk mendetil itu, sementara tahapan-tahapan seperti tadi dan kejelasan-kejelasan tentang gerakan atau data-data gerak yang nggak jelas itu menghabiskan waktu kita akhirnya. Jadi untuk detil gerak ini makanya saya taruh di bagian 4, karena supaya apa? Hal-hal yang akan kita detil atau gerakan-gerakan yang kita detil itu betul-betul gerakan yang sudah tahu atau kita kuasai dan jelas formatnya, baru bisa kita detil. Jadi jangan teman-teman kalau umpamanya gerakannya belum jelas, formatnya belum jelas, itu sudah ada detil, itu mungkin akan sedikit kurang tepat ya, dapat membuang-buang waktu dan waktu kita bisa tersita banyak di situ. Akan tetapi di saat kita mendetil gerakan ini, itu kita
sudah punya format gerak yang jelas, disitulah kita bisa mendetil gerakan-gerakan tersebut. Nah, di saat detil ini teman-teman, karena ini sudah masuk ke tahapan pra-finishing ya. Jadi akhir dari karya ini harus baru kita detil, itu ditambah sama karakter, rasa di dalam melakukan gerakannya, karakternya seperti apa. Nah, itu harus dilakukan. Jadi selain dari kita mendetil, karena ini sudah masuk ke bagian akhir dari untuk menyudahi atau menyelesaikan karya ini adalah mendetil, harus kita tambahkan dengan karakter dari gerakan itu seperti apa. Karakternya seperti apa, ya, dan rasanya seperti apa membawakan gerakan itu sudah harus ditambah. Nah, bagian detil ini teman-teman, itu hampir sama lelah atau capeknya kita saat kita melakukan eksplorasi. Jadi kita harus sampaikan ke penari bahwasanya bagian detil ini itu mungkin akan membutuhkan energi yang banyak. Gak apa-apa, kita sampaikan aja biar penarinya siap ya. Jadi di saat mendetil ini sangat melelahkan karena semuanya harus clear ya, semuanya harus fix. Ini adalah bagian karya. Nah, di saat detil ini bisa dilakukan dengan baik teman-teman, karya itu akan terlihat karakternya, karya itu akan terlihat maunya seperti apa, arahnya kemana. Di situ akan muncul koreografi secara utuh. Ingat teman-teman, di saat detil ditambahin dengan karakter, rasa, semua. Dan detil ini tidak hanya detil gerak, akan tetapi bagaimana juga detil-detil kecil-kecil musiknya seperti apa, itu juga sudah harus dikuasai. Kita harus berikan pemahaman kepada penari. Nah, itulah teman-teman 4 tahapan dalam menyiapkan gerak untuk koreografi kita. Semoga informasi ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju terus dunia tari Indonesia.